kita memaknai puasa dari sahur tadi, berbuka puasa gitu ya. Kita maknai itu semuanya sebagai bentuk kasih sayang Allah. Kita syukuri, kita nikmati semua perjalanannya gitu. Bahwa Allah masih menyayangi kita. Nah, nanti puasa udah bagus, buka puasa disegerakan. Karena tadi apa? Bakiru bil iftar. Segeralah berbuka puasa. Nah, ini istilah yang umum ya. Segera berbuka puasa gitu. Kalau ada istilah lainnya itu takjil. Dari kata bahasa Arab ajala yu'ajilu takjilan. Nah, itu sepemahaman saya begitu. Jadi takjil adalah sikap atau perilaku kita bersegera untuk berbuka puasa. Dalam artian apa? Ya ketika masuk waktunya maghrib, segera makan. Bukan belum masuk waktu maghrib, oh saya bersegera, ya nggak gitu. Nah, jadi kita segera berbuka puasa. Begitu kita udah tahu dan yakin, oh ini sudah masuk waktu maghrib. Nah, kadang kan misalnya kita hati-hati, adzan kadang yang adzan terlalu cepat. Atau nunggu adzan padahal yang adzan masih buka puasa dulu. Nah, kita pakai jam misalnya, nah, itu kan juga bisa. Yang penting kita yakin ini udah masuk waktunya berbuka puasa, segera berbuka puasa. Dengan bagaimana caranya gitu. Begitu sudah yakin tadi, segera berdoa bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Lalu Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar, lalu makan gitu. Baru setelah itu doa berbuka puasa. Ini versi saya seperti itu ya. Versi yang saya pahami dari guru saya. Meskipun ada juga yang berpendapat sunnahnya itu sebelum makan apapun itu kita berdoa dulu baru makan. Ya monggo. Saya mengikuti apa yang disampaikan Romo Kiai Haji Arifin Fanani di Masjid Menara Kudus. Biasanya ada acara ketika Ramadan gitu ya. Beliau mengutip di kitab I'anatul Thalibin. Nah, di situ ada redaksi tentang doa buka puasanya itu. Yang selama ini diperdebatkan kan, ada yang pakai Allahumma lakasumtu gitu kan. Oh itu hadisnya lemah gitu. Yang sahih dzahabadz dzama'u wabtallatil uruq. Nah, pakai yang itu misalnya gitu kan. Nah, kalau kita menengok para ulama gimana? Nah, yang dikutip oleh tadi di I'anah itu, di situ pakainya digabungkan keduanya. Gitu. Jadi para ulama sudah mengajari kita bagaimana menyikapi perbedaan. Gabungkan saja nggak apa-apa. Yang penting kan niatnya baik. Gitu. Jadi ada niat kebaikan dan doanya baik, tidak bertentangan syariah ya monggo. Gitu. Kalau pakai doa yang bahasa kita sendiri ya boleh-boleh saja gitu. Yang penting kita niatkan berdoa karena ketika kita sahur, kita sepanjang puasa, lalu kita berbuka, semuanya itu ada momen kita doanya mustajab, mudah dikabulkan oleh Allah, mudah dijawab oleh Allah. Kan gitu. Jadi kalau digabungkan tadi versi yang dikutip di I'anatul Thalibin tadi, doanya Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa rahmataka rajautu wa ilaika anabtu dhahabadz dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah ya azim antal ilahi la ilaha illa ghairuk ighfir lidzambal azim fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Itu yang saya hafalkan, yang disampaikan guru saya kepada saya dan jamaah yang lainnya. Referensinya di kitab I'anatul Thalibin. Jadi sudah dikombinasikan, digabungkan, itu udah bagus gitu. Nah, terkait waktunya tadi, kalau yang berpendapat doanya itu sebelum berbuka puasa, pandangannya adalah karena dianggapnya ketika kita masih keadaan puasa doanya mustajab dan redaksi hadisnya itu dimaknai secara majazi gitu, semacam ditakwil begitulah maknanya. Kalau kita lihat arti aslinya kan yang bagian dzahabadz dhama'u wabtallatil uruq itu artinya apa? Telah hilang dahaga dan telah basah tenggorokan gitu. Jadi dahaga sudah hilang, tenggorokan sudah basah gitu. Maka yang berpendapat doanya setelah makan dan minum itu karena melihat arti dari doanya itu tadi. Nah, jelas-jelas bahasanya sudah hilang dahaganya, berarti kan sudah minum. Tenggorokan sudah basah, berarti sudah minum gitu.
Bahkan ada yang menyebutkan dzhabadzoma'u ini dipakainya ketika berbukanya tadi sudah minum air. Kalau misalnya berbukanya cuman kurma, nah itu nggak pakai doa itu tadi nggak apa-apa gitu. Ada juga yang berpendapat semacam itu. Nah ini kan monggo lah, nggak doa juga nggak apa-apa kan, sunnah sebenarnya kan begitu. Jadi tapi anjuran-anjuran tadi monggo yang mau dilakukan gitu. Doa-doanya semacam itu. Nah kita kalau tadi penggambarannya, jadi begitu adzan, kalau mengikuti yang saya pilih ya, begitu adzan, nah, kita langsung berdoa Bismillah gitu kan tadi, Allahumma barik lana fima rozaqtananya dipakai gitu kan. Bukan dipensiunkan selama Ramadan gitu kan, digantikan dengan Allahumma lakasumtu, enggak. Allahumma barik lana sendiri kan juga maknanya bagus, kita pakai gitu. Lalu kita makan yang disunahkan di versi kitab-kitab kuning kan kurma. Kalau nggak ada kurma, air zam-zam. Nah, nggak ada air zam-zam, air sungai Nil. Ada yang nyebut gitu. Ya, ada juga gitu. Kalau nggak ada air putih gitu. Nah, monggo yang ada kelonggaran, ada punya kekuatan ekonomi bisa mendapatkan kurma gitu, mudah mendapatkannya, monggo buka pakai kurma, diniati mengikuti apa yang dilakukan Kanjeng Nabi, boleh, sunnah gitu kan. Kalau nggak ada gimana? Nah, menurut saya mengikuti pendapatnya Syekh Yusuf Qaradawi, beliau dalam memahami hadis kan ada 8 pendekatan itu, salah satunya mempertimbangkan latar belakang dan keadaan pada masa itu, tujuannya bagaimana. Nah, ketika Kanjeng Nabi makan kurma itu adalah yang mudah bagi Kanjeng Nabi. Nah, Nabi di masa dulu mudah, yang paling gampang didapatkan kurma, maka beliau makan kurma. Nah, kalau kita memahami apa adanya, kita ikut makan kurma dan kita bisa, ya monggo boleh gitu. Mudah aksesnya dapat kurma, sekarang udah banyak yang jual, beli kurma, ya monggo. Kalau nggak bisa, nggak perlu dipaksakan. Kalau menurut saya, kita maknai bahwa yang mudah buat kita apa gitu. Misalnya kita mudahnya mendapatkan pisang, ya sudah, pisang yang kita pakai, air putih ya air putih gitu. Dengan niat, tetap niatnya mengikuti yang dilakukan Nabi. Nabi melakukan berbuka puasa dengan yang mudah didapatkan. Kita niatnya mengikuti itu, boleh, insya Allah tetap mendapatkan kesunahan. Nah, jadi tadi berkumandang adzan lalu makan. Nah, kalau kurma, anjurannya kurma dulu baru minum misalnya. Kalau nggak ada kurma, mau air putih dulu boleh, air putih dulu, baru tadi mau pisangnya dimakan, boleh dimakan, atau yang lainnya, yang ringan-ringan. Sebatas untuk membatalkan puasa, mengikuti perintah untuk menyegerakan berbuka puasa. Nah, baru setelah itu apa? Doa tadi, sudah makan cukup, udah gak kerasa lapar kan, sudah sedikit terganjal lah kira-kira gitu, udah minum, hausnya udah hilang gitu. Kita berdoa tadi, doa yang sudah saya bacakan tadi, Allahumma lakasumtu boleh, dzhabadzoma'u boleh, yang digabungkan semuanya juga boleh, ditambah doa-doa keinginan pribadi juga bagus, karena itu masih waktu mustajab itu. Insya Allah dikabulkan dengan niat yang ikhlas. Nah, jangan lupa selama kita puasa, kita bisa berbuka, kita syukuri apa yang ada, kita nikmati momennya gitu kan. Nah, kita udah, oh beginilah rasanya lapar. Ketika kita merasakan makan, oh nikmatnya begini gitu. Jadi setelah itu udah cukup, sudah makan yang membatalkan tadi, berdoa gitu, lalu sholat maghrib. Kenapa sholat maghrib? Ya tentu wajib sholat maghrib itu. Dan jangan sampai karena kita puasa dengan alasan berbuka puasa, lalu sholatnya ditinggal, masjidnya sepi gitu. Nah, kita harus tetap menjaga syiar Islamnya. Sholat maghrib tetap ramai ya, kalau bisa kan seperti itu. Baru setelah itu, setelah pulang sholat maghrib, setelah wiridan dan sebagainya itu, silakan yang mau makan berat ya. Atau yang mau makan beratnya ditunda setelah tarawih ya monggo, terserah, sudah bebas gitu. Nah selanjutnya kita maknai semuanya itu, kita memaknai puasa dari sahur tadi, berbuka puasa gitu ya, kita maknai itu semuanya sebagai bentuk kasih sayang Allah. Kita syukuri, kita nikmati semua perjalanannya gitu. Bahwa Allah masih menyayangi kita. Kita masih diberi kesempatan untuk berpuasa. Di luar sana ada orang yang mungkin non-muslim tidak menikmati indahnya puasa Ramadan misalnya. Ada yang berbeda pandangan kan, tidak berpuasa kan. Atau ada juga yang dia hatinya belum terbuka, muslim tapi malas berpuasa, nggak kuat lapar misalnya. Nah kita masih diberi kesempatan Allah untuk menikmati puasa gitu. Karena bagi
orang yang berpuasa ada kebahagiaannya gitu. Seperti yang biasa disampaikan ya di ketika tarhim dan sebagainya gitu. Lisaimi farhatan gitu ya. Farhatun inda iftarih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Nah, gitu. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan apa yang pertama? Ketika berbuka puasa, farhatun inda iftarih. Ketika berbuka puasa, itu yang pertama. Setelah sekian lama dari subuh tadi sampai maghrib kita menahan lapar, menahan haus gitu. Akhirnya kita boleh makan, boleh minum gitu. Berbahagia gitu. Kadang-kala kan untuk mencapai kebahagiaan kita harus berusaha lebih keras, harus menunda gitu kan. Akhirnya kebahagiaannya lebih terasa. Nah, apalagi kebahagiaan yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika melihat Tuhan, bertemu dengan Allah. Itu kan kenikmatan yang terbesar gitu ya. Ketika kita seorang hamba bertemu dengan pencipta kita itu. Di berbagai kitab disebutkan bahwa itu adalah kenikmatan terbesar. Maka mari kita maknai dan kita syukuri mumpung kita masih diberi kesempatan. Mungkin ada rekan kita yang tidak mendapatkan kesempatan untuk berpuasa lagi, maka senantiasa kita syukuri, kita jalankan sebaik mungkin, kita tingkatkan selalu. Di bulan Ramadan ini kan kita semacam diberikan sistem gitu kan. Ada sistem kita untuk bangun pagi sahur, ada jeda waktu untuk tahajud ya. Kita biasakan mulai tahajud di bulan Ramadan juga bagus gitu, monggo gitu. Nah, meniru Kanjeng Nabi tadi, Kanjeng Nabi tahajud dulu, qiyamul lail dulu, ibadah dulu, baru sahur gitu kan. Setelah itu menunggu waktu subuh baca Quran dulu ya. Kita biasakan seperti itu. Misalnya gitu. Harapannya nanti setelah keluar dari bulan Ramadan, kita masih terbiasa dengan nilai-nilai positif itu. Jadi momen Ramadan ini kita manfaatkan untuk menggapai keberkahan, menggapai pahala sebanyak-banyaknya, dan menjadi batu loncatan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga kita senantiasa bisa menebarkan manfaat dimanapun kita berada. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.